Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Apartemen mewah itu seolah membeku dalam keheningan, memantulkan gemerlap lampu kota Jakarta yang tampak seperti permadani bintang di bawah sana. Dari balik jendela kaca setinggi langit-langit, Sasha menatap pemandangan itu, namun pandangannya kosong. Dia memeluk lututnya, tenggelam dalam sofa kulit berwarna krem yang seolah menelan tubuhnya yang rapuh. Malam ini, lagi-lagi, ia sendirian. Ponsel di sampingnya berkedip, menampilkan pukul 11.45 malam. Sudah 3 jam sejak Sasha mengirim pesan terakhir kepada suaminya, "Dimas, kamu di mana? Sudah makan malam?" Pesan itu hanya dibalas dengan emoji jempol. Awalnya, Sasha mencoba bersikap positif. Mungkin Dimas benar-benar sibuk. Mungkin proyek barunya menuntut lebih banyak waktu. Namun, minggu ini, alasan itu terasa semakin usang. Sasha mengusap lehernya yang terasa dingin. Piyama sutra yang ia kenakan terasa tidak memberikan kehangatan. Di setiap sudut apartemen, kenangan-kenangan manis bertebaran. Di sana, di meja makan marmer, Dimas pernah melamarnya. Di sana, di balkon itu, mereka sering duduk bersama, berbagi mimpi-mimpi masa depan. Di sana, di kamar tidur, mereka menghabiskan malam-malam penuh cinta dan canda. Namun, belakangan ini, semua kenangan itu terasa seperti potret indah yang retak, terpecah-pecah oleh kenyataan yang tidak dapat ia pahami. Hidup Sasha dan Dimas dulunya bagaikan dongeng modern. Mereka bertemu di sebuah pameran seni, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dimas, seorang arsitek sukses dengan senyum yang menawan, dan Sasha, seorang desainer interior berbakat yang memiliki selera tinggi. Pernikahan mereka menjadi sorotan media, pernikahan yang diimpikan banyak orang. Apartemen mewah di pusat kota ini adalah hadiah pernikahan dari orang tua Sasha, sebuah warisan yang dititipkan dengan cinta. Dokumen kepemilikan apartemen itu sepenuhnya atas nama Sasha, bukti kepercayaan mutlak yang diberikan keluarganya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada yang berubah. Perubahan itu tidak datang seperti badai, melainkan seperti tetesan air yang perlahan-lahan meretakkan batu. Awalnya, Dimas pulang telat hanya seminggu sekali, kemudian 2 kali, dan kini, hampir setiap malam. Alasan-alasannya selalu sama, meeting dadakan, harus lembur, atau mengantar klien. Sasha, yang awalnya penuh pengertian, kini mulai diserang rasa curiga. Tadi siang, saat ia membereskan kemeja Dimas yang kotor, tercium aroma parfum yang asing. Bukan parfum yang biasa Dimas pakai, dan yang jelas, bukan parfumnya. Aroma itu manis, floral, dan terlalu kuat untuk selera Dimas yang maskulin. Sasha mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin itu parfum rekan kerja, atau mungkin parfum klien wanita yang duduk di dekatnya. Namun, bisikan-bisikan keraguan di hatinya tak bisa ia bungkam. Sasha berjalan ke dapur, mengambil segelas air putih. Di sana, di kulkas, masih tersimpan makan malam yang ia siapkan dengan penuh cinta, steak salmon dengan saus lemon. Makanan itu kini terasa hambar, cermin dari perasaannya yang hampa. Berkali-kali ia mencoba menghubungi Dimas, tetapi panggilannya tidak dijawab. Hanya pesan-pesan singkat yang masuk, seolah Dimas sengaja menjaga jarak. Sasha menekan tombol panggilan telepon lagi. Masih tidak dijawab. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia memutuskan untuk mengirim pesan lagi. "Dimas, kamu baik-baik saja? Aku khawatir." Beberapa menit kemudian, balasan masuk. "Iya, sayang. Maaf, baru selesai meeting. Aku masih di kantor." Sasha membaca pesan itu, mencoba mencari kebohongan di baliknya. Dimas memang selalu memanggilnya, sayang. Tapi kali ini, panggilan itu terasa hambar, dingin. Seperti kata-kata yang diucapkan hanya karena kebiasaan, bukan karena perasaan. Ia mencoba mempercayai suaminya, mencoba membangun kembali benteng kepercayaannya yang mulai roboh. Sasha menoleh ke cermin besar di ruang tamu. Bayangannya tampak lelah, matanya sembab. Ia menyadari betapa ia telah berubah. Dulu, ia selalu penuh semangat dan percaya diri. Kini, ia hanya seorang wanita yang dipenuhi kegelisahan, menanti kepulangan suaminya yang entah di mana. Apartemen mewah ini, yang dulu terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara emas. Pukul 1 dini hari, suara pintu apartemen terbuka. Sasha segera bangkit dari sofa, jantungnya berdegup kencang. Dimas masuk, dengan wajah lelah dan kemeja yang sedikit kusut. Namun,
Alih-alih memberikan senyum hangat seperti biasa, ia hanya melempar kunci mobil ke atas meja dan berjalan ke kamar mandi. "Kamu dari mana saja, Mas?" tanya Sasha pelan. "Kantor," jawab Dimas singkat, suaranya terdengar dingin. "Aku sudah bilang, kan?" Sasha mengikuti Dimas ke kamar mandi. "Kenapa baru pulang sekarang? Kamu tidak mengangkat teleponku." Dimas membuka keran, mencuci tangannya. "Aku sibuk, Sasha. Kamu tahu itu. Jangan berlebihan." "Aku tidak berlebihan." Sasha menahan tangis. "Aku hanya khawatir. Kamu bahkan tidak membalas pesanku." "Aku sudah bilang, aku sibuk." Dimas mengulangi, kali ini dengan nada yang lebih tinggi. Ia keluar dari kamar mandi, seolah ingin mengakhiri percakapan. Sasha memegang tangan Dimas, menahannya. "Ada apa denganmu? Kamu berubah, Mas. Kamu tidak lagi sama." Dimas menarik tangannya. "Aku capek. Tolong jangan membuat masalah, Sasha." "Masalah? Ini bukan masalah, Mas. Ini tentang kita. Tentang pernikahan kita." Sasha berteriak, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Dimas menghela napas panjang. "Terserah kamu saja. Aku mau tidur." Ia berjalan ke kamar, meninggalkan Sasha yang berdiri membeku di tengah ruang tamu. Sasha menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Hatinya terasa sakit, bukan karena pertengkaran, melainkan karena ia menyadari satu hal yang lebih menyakitkan. Dimas tidak lagi peduli. Perasaan dingin dan jarak yang ia rasakan selama ini, kini terwujud dalam sikap suaminya. Sasha melihat kemeja Dimas yang tergeletak di sofa. Ia mengambilnya, menciumnya lagi. Aroma parfum wanita itu masih ada, dan kali ini, ia tidak bisa lagi menepisnya. Ia memeluk kemeja itu erat-erat, membiarkan tangisnya pecah. Di tengah kemewahan yang dulu menjadi saksi bisu cinta mereka, kini hanya ada Sasha yang sendirian, dan sebuah retakan yang semakin lebar, mengancam untuk menelan seluruh kebahagiaan mereka. Retakan itu bukan hanya ada di pernikahan mereka, tetapi juga di hati Sasha, yang kini terasa hancur berkeping-keping. Ia tahu, malam ini, ia tidak hanya kehilangan waktu bersama Dimas. Ia kehilangan kepercayaan, ia kehilangan keyakinan, dan yang paling mengerikan, ia kehilangan Dimas yang dulu ia cintai. Dan di sanalah, di tengah kesunyian apartemen, bibit-bibit kecurigaan mulai tumbuh, mengakar dalam-dalam, menuntut untuk segera menemukan kebenaran. Malam yang dingin berganti pagi yang tak kalah beku. Sasha terbangun bukan oleh dering alarm, melainkan oleh bunyi pintu kamar yang terbuka. Ia melihat bayangan Dimas yang sudah rapi dengan setelan kerjanya, siap pergi. Tidak ada ciuman selamat pagi, tidak ada kata-kata hangat. Hanya hening yang menyesakkan. Sasha hanya bisa membalikan badan, berpura-pura masih tidur, tak sanggup menghadapi kenyataan pahit itu lagi. Setelah Dimas pergi, Sasha bangkit. Ia berjalan ke jendela dan membuka tirai tebal. Matahari pagi menyiram apartemen, namun sinarnya terasa hampa. Ia merasa seperti seorang aktris yang sedang berperan dalam sebuah drama yang menyedihkan, dan kini, ia memutuskan untuk berhenti menjadi korban. Rasa sakit dan kebingungan semalam kini telah berubah menjadi tekad yang membara. Sasha tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari tahu kebenaran, apapun risikonya. Sasha memulai penyelidikannya dengan hati-hati. Langkah pertamanya adalah mencari petunjuk fisik di apartemen. Ia mulai dari kamar tidur mereka. Di sana, di meja samping tempat tidur Dimas, ia menemukan ponsel kedua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ponsel itu tergeletak di bawah tumpukan majalah arsitektur. Jantung Sasha berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu. Layarnya terkunci dengan kata sandi, tetapi notifikasi WhatsApp di layarnya menampilkan nama, Karin, dengan pesan, "Sayang, tadi malam seru banget. Kapan kita bisa ketemu lagi?" Dunia Sasha seolah berhenti berputar. Nama itu, Karin, yang ia baca di layar, menancap di otaknya bagai belati. Nafasnya tercekat, dan matanya mulai berkaca-kaca. Selama ini ia hanya menebak-nebak. Kini ia punya bukti. Namun, ia tidak boleh lengah. Ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Ia harus memastikan segalanya. Sasha melanjutkan pencariannya. Ia memeriksa lemari pakaian Dimas. Di sana, ia menemukan beberapa kemeja yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kemeja-kemeja itu tampak baru, dengan label harga yang masih menempel di beberapa di antaranya. Sasha ingat, Dimas tidak pernah membeli pakaian tanpa persetujuannya. Siapa yang membelikan ini? Apakah itu Karin? Rasa sakit itu semakin tajam. Sasha terus mencari, dan di dalam saku salah satu jaket,
ia menemukan sebuah karcis parkir dari sebuah mal mewah, lengkap dengan tanggal dan waktu yang tertera jelas, 2 hari yang lalu. Itu adalah hari yang Dimas katakan ia harus lembur di kantor. Sasha mengingatnya dengan baik, karena ia sengaja menyiapkan makan malam spesial untuk mereka berdua yang akhirnya tidak disentuh sama sekali. Semakin banyak bukti yang ia temukan, semakin jelas pula kebohongan Dimas. Sasha mulai merangkai kepingan puzzle ini di benaknya. Dimas yang pulang larut, aroma parfum asing, ponsel rahasia, kemeja baru, dan karcis parkir di mal. Semua petunjuk itu mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan, Dimas telah berselingkuh. Keesokan harinya, Sasha memberanikan diri untuk mengecek laporan tagihan kartu kredit Dimas. Ia melakukannya secara diam-diam, saat Dimas sedang mandi. Dengan tangan gemetar, ia membuka laptop Dimas. Ia tahu kata sandinya, karena Dimas tidak pernah berpikir untuk menyembunyikannya. Di dalam email laporan tagihan, tertera transaksi yang mencurigakan, pembelian perhiasan mahal, reservasi restoran mewah, dan bahkan biaya menginap di sebuah villa di puncak. Semua transaksi itu dilakukan pada hari-hari ketika Dimas mengatakan ia sibuk di kantor. Sasha menatap layar laptop itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Semua bukti sudah ada di depan matanya. Dimas bukan hanya berselingkuh, ia juga menghambur-hamburkan uang mereka untuk wanita lain. Kemarahan dan rasa sakit itu kini membaur menjadi satu. Ia merasa bodoh, buta, dan naif. Sasha menutup laptop itu, air matanya membasahi pipi. Hatinya terasa remuk redam, seolah-olah seluruh kebahagiaan yang pernah ia rasakan bersama Dimas hanyalah sebuah ilusi. Ia ingat janji-janji Dimas, kata-kata manis yang dulu selalu ia dengar, mimpi-mimpi yang mereka bangun bersama. Semuanya kini terasa hampa. Malam harinya, Dimas pulang seperti biasa, larut malam. Ia terkejut melihat Sasha masih terjaga, duduk di sofa dengan wajah pucat. "Kamu belum tidur?" tanya Dimas. Sasha menatapnya tajam. Di matanya, tidak ada lagi cinta, hanya ada kekecewaan yang mendalam. "Aku sudah tahu, Mas," katanya pelan, suaranya bergetar. Dimas terdiam, wajahnya mendadak tegang. "Tahu apa?" "Semuanya," jawab Sasha, suaranya perlahan mengeras. "Parfum wanita di bajumu, kemeja baru, ponsel rahasia, karcis parkir di mal, dan semua transaksi kartu kreditmu." Dimas terkejut, panik. Ia mencoba menyangkal, tetapi matanya tidak bisa berbohong. "Sasha, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Tidak seperti yang aku pikirkan," potong Sasha, air mata mengalir deras di pipinya. "Aku tahu, Mas. Aku tahu siapa Karin. Aku sudah melihat pesan-pesannya di ponselmu. Kamu berselingkuh di belakangku. Aku bisa jelaskan?" Dimas mencoba mendekat, tetapi Sasha mundur. "Tidak ada yang perlu dijelaskan," kata Sasha, dengan suara yang dipenuhi amarah dan kepedihan. "Semua sudah jelas. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Hancur? Pernikahan kita hancur." Dimas akhirnya menyerah. Ia tidak lagi mencoba menyangkal. Wajahnya yang tegang kini berubah menjadi pasrah, tetapi tidak ada sedikit pun penyesalan di sana. "Aku lelah, Sasha," katanya, nada suaranya berubah dingin. "Aku tidak bahagia lagi." Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam jantung Sasha. Ia tidak marah, ia hanya merasa sangat-sangat sedih. Ia tidak mengenali pria di depannya ini. Pria yang dulu ia cintai kini hanyalah bayangan yang asing. Sasha mengambil napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. "Pergilah," katanya, suaranya kini tenang namun dingin. "Pergilah dari sini, aku tidak mau melihatmu." Dimas terdiam sejenak. Lalu ia mengambil tasnya dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, ia menoleh ke arah Sasha. "Maafkan aku," katanya, tetapi suaranya terdengar hampa. Sasha tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu yang tertutup di depannya, air matanya terus mengalir. Kali ini, ia tidak lagi merasa sakit hati. Ia merasakan sebuah kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya. Ia sudah tahu kebenarannya, dan kini, ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan bangkit, dan membalas pengkhianatan ini dengan cara yang tak pernah Dimas bayangkan. Semenjak malam itu, apartemen mewah yang tadinya hangat kini terasa seperti kuburan. Dimas tidak kembali ke apartemen, dan Sasha tidak lagi peduli. Selama 2 hari, ia hidup dalam kesunyian, membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Namun, kesedihan itu perlahan mengkristal menjadi amarah yang dingin. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur sendirian. Dimas harus menghadapi apa yang telah ia perbuat. Sasha tahu,
Ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia tidak ingin langsung menyerang tanpa persiapan. Ia membutuhkan bukti yang tak terbantahkan, yang akan membuat Dimas tidak bisa menyangkal lagi. Sasha duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan email dari agen properti. Email itu berisi penawaran untuk apartemennya. Ironis, pikirnya. Apartemen yang menjadi saksi bisu cinta mereka, kini akan menjadi pemicu kehancuran. Namun, itu adalah satu-satunya jalan yang ia lihat. Dengan menjual apartemen ini, ia akan memutus semua ikatan, semua kenangan, dan semua rasa sakit yang terhubung dengan Dimas. Namun, sebelum ia mengambil langkah besar itu, ia memutuskan untuk memberikan kesempatan terakhir, bukan untuk Dimas, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia harus memastikan bahwa semua ini bukan hanya imajinasinya. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Pada sore hari di hari ketiga, Sasha memutuskan untuk mencari Dimas. Ia tidak memberitahu Dimas, ia hanya mengikuti instingnya. Ia mengendarai mobilnya ke kantor Dimas. Dari kejauhan, ia melihat mobil Dimas terparkir di tempat biasa. Jantungnya berdebar kencang. Ia menunggu, memantau dari kejauhan, berdoa agar instingnya salah. Namun, doanya tidak terkabul. Tepat saat matahari terbenam, Dimas keluar dari gedung kantornya. Namun, ia tidak sendirian. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai dan senyum menawan, berjalan sambil menggandeng lengannya. Wanita itu adalah Karin. Sasha bisa melihatnya dari jarak jauh. Gaun merah cerah yang dikenakan Karin begitu kontras dengan wajah Sasha yang mendadak pucat pasi. Dimas dan Karin tertawa, seolah tidak ada beban di dunia ini. Mereka tampak seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Sasha menahan napasnya, air mata mengalir deras. Pengkhianatan itu kini bukan lagi sebuah dugaan, melainkan kenyataan yang menusuknya. Ia melihat dengan jelas, bagaimana Dimas, suaminya, memperlakukan wanita lain dengan penuh kasih sayang di depan matanya. Mereka masuk ke dalam mobil Dimas, dan mobil itu melaju pergi, meninggalkan Sasha yang terpaku dalam kesedihan. Sasha mengendarai mobilnya pulang, dengan hati yang hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, ia merasa seperti berada di dalam labirin tanpa jalan keluar. Ia pulang ke apartemen, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Berharap saat ia membuka pintu, Dimas akan ada di sana, menunggunya dengan senyuman dan pelukan hangat. Namun, saat ia masuk, apartemen itu kosong. Hampa. Ia duduk di sofa, memeluk lututnya, menangis. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana, menangis hingga matanya bengkak dan tenaganya habis. Tiba-tiba, ia mendengar suara kunci yang berputar di pintu apartemen. Jantungnya berdebar kencang, ia mengira itu Dimas. Namun, saat pintu terbuka, ia melihat Dimas masuk, tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri Karin, wanita yang ia lihat tadi sore. Karin tersenyum manis, seolah apartemen itu adalah miliknya sendiri. Dunia Sasha runtuh. Ia berdiri, memandang mereka berdua, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dimas tidak hanya berselingkuh, tetapi ia juga berani membawa selingkuhannya ke dalam rumah mereka, ke dalam apartemen yang penuh dengan kenangan mereka. Dimas melihat Sasha, dan wajahnya langsung berubah panik. "Sasha, kamu sudah pulang?" katanya, suaranya terdengar tidak jujur. Sasha menatap Dimas, lalu beralih ke Karin. "Siapa dia, Mas?" tanya Sasha, suaranya bergetar. "Kenapa dia ada di sini?" "Sasha, tenang dulu," kata Dimas. "Aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan," teriak Sasha. "Kamu membawa wanita ini ke rumah kita? Ke tempat kita membangun mimpi? Ke apartemen yang menjadi saksi bisu cinta kita?" Karin yang tadinya diam, kini melangkah maju. "Mbak, tenang dulu. Semua ini tidak seperti yang Mbak pikirkan." Sasha menatap Karin dengan penuh kebencian. "Diam. Aku tidak bicara denganmu. Aku bicara dengan suamiku." Dimas menarik tangan Karin, seolah ingin melindunginya. "Sasha, Karin adalah orang yang penting untukku. Aku tidak bisa hidup tanpanya." "Lalu, aku siapa?" "Aku istrimu." Sasha berteriak, air mata mengalir deras. "Aku minta maaf, Sasha. Aku sudah tidak mencintaimu lagi," kata Dimas. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan begitu mudah, seolah tidak ada arti sama sekali. Sasha merasa kepalanya pusing, seluruh tubuhnya lemas. Ia tidak bisa lagi berdiri. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Selama ini, ia hanya takut pada bayang-bayang. Sekarang, bayang-bayang itu telah menjadi kenyataan yang mengerikan, yang berdiri di depannya. Ia merasa bodoh,
naif, dan buta. Ia telah memberikan segalanya untuk Dimas. Tetapi apa yang ia dapatkan? Pengkhianatan yang paling menyakitkan. Karin menatap Sasha dengan tatapan iba, yang justru membuat Sasha semakin marah. "Mbak, kami tidak bermaksud menyakiti Mbak," kata Karin. "Kami hanya..." "Cukup," teriak Sasha, matanya yang bengkak kini menyala penuh amarah. "Keluar, keluar dari rumahku." Dimas terdiam. "Sasha, ini juga rumahku." "Bukan," teriak Sasha, ia bangkit berdiri. "Ini bukan rumahmu. Ini apartemen warisan dari orang tuaku. Atas namaku. Kamu hanya menumpang di sini." Dimas terkejut. Ia menatap Sasha dengan tidak percaya. Ia tahu apartemen itu adalah hadiah pernikahan, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa kepemilikannya sepenuhnya atas nama Sasha. Matanya memancarkan rasa bersalah, tetapi ia segera menyembunyikannya. "Sasha, jangan egois. Ini rumah kita." Sasha tertawa sinis, tawa yang terdengar seperti tangisan. "Egois? Kamu yang egois, Mas. Kamu yang membawa wanita lain ke sini. Sekarang, keluar. Kalian berdua, keluar." Dimas menatap Sasha, matanya dipenuhi kemarahan. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan wajah aslinya. Ia adalah pria yang egois, yang hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri. Ia menarik tangan Karin, dan mereka berjalan ke pintu. Sebelum pergi, Dimas menoleh ke arah Sasha. "Kamu akan menyesal, Sasha," katanya, suaranya terdengar dingin. Sasha tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu yang tertutup di depannya, air matanya terus mengalir. Ia tidak peduli dengan ancaman Dimas. Yang ia rasakan hanyalah kehancuran, rasa sakit yang tak terlukiskan. Seluruh dunianya, yang ia bangun dengan cinta dan kepercayaan, kini telah runtuh di depan matanya. Namun, di tengah reruntuhan itu, sebuah ide baru mulai muncul, sebuah rencana yang akan mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan. Sebuah rencana balas dendam. Sun. Setelah pintu apartemen tertutup, menyisakan Sasha sendirian, hanya ada keheningan yang memekakkan telinga. Tangis Sasha perlahan mereda, digantikan oleh kehampaan yang terasa lebih menyakitkan daripada air mata. Ia duduk di lantai marmer yang dingin, menatap kosong ke arah pintu, seolah masih menunggu mereka kembali. Namun, ia tahu, mereka tidak akan kembali. Dimas telah pergi, membawa serta sisa-sisa hatinya yang hancur. Tiba-tiba, mata Sasha menangkap pantulan dirinya di cermin besar di ruang tamu. Wajahnya yang bengkak, rambutnya yang acak-acakan, dan matanya yang sembab adalah cerminan dari kehancuran yang ia rasakan. Namun, di tengah semua kehancuran itu, ia melihat seberkas cahaya kemarahan yang menyala di matanya. Cukup. Sudah cukup ia menjadi korban. Sudah cukup ia menangis. Waktunya untuk bangkit, bukan untuk bangis, melainkan untuk membalas. Sasha bangkit, langkahnya terhuyung-huyung, tetapi penuh tekad. Ia berjalan menuju lemari arsip di ruang kerjanya. Dengan tangan gemetar, ia mencari-cari dokumen penting, mencari berkas yang ia tahu ada di sana. Berkas kepemilikan apartemen. Saat ia menemukan map tebal berwarna biru tua itu, sebuah kilas balik muncul di benaknya. Ia ingat, saat orang tuanya memberikan apartemen ini sebagai hadiah pernikahan. Ayahnya menepuk pundak Dimas sambil berkata, "Dimas, apartemen ini adalah warisan dari keluarga kami, atas nama Sasha. Jaga dia dan apartemen ini baik-baik, ya." Dimas tersenyum dan mengangguk, menjanjikan akan menjaga Sasha dan apartemen itu seumur hidup. Janji yang kini terasa seperti lelucon. Sasha membuka map itu, membaca setiap baris kata dengan saksama. Sertifikat hak milik atas nama Sasha Anggraini. Kalimat itu berulang kali ia baca, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Jantungnya berdetak kencang, kali ini bukan karena rasa sakit, tetapi karena sebuah ide yang perlahan-lahan terbentuk di benaknya. Sebuah ide yang brilian, namun berbahaya. Sebuah ide balas dendam. Ia mengingat kata-kata Dimas tadi, "Kamu akan menyesal, Sasha." Kata-kata itu kini terdengar seperti tantangan. Dan Sasha, yang selama ini selalu lembut dan penuh kasih, kini siap menerima tantangan itu. Ia akan membuat Dimas menyesal. Ia akan membuat Dimas merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan. Apartemen ini adalah harta satu-satunya yang mereka miliki. Apartemen ini adalah warisan Sasha. Apartemen ini adalah tempat Dimas berani membawa Karin. Maka, apartemen inilah yang akan menjadi senjata balas dendam Sasha. Rencananya mulai terbentuk dengan sangat jelas di benaknya. Pertama, ia akan menjual apartemen ini. Tanpa sepengetahuan Dimas.
Karena apartemen ini atas namanya, ia bisa melakukannya tanpa persetujuan Dimas. Kedua, ia akan menjual semua aset mewah di dalam apartemen ini, yang juga merupakan hadiah dari keluarganya. Lukisan-lukisan mahal, perabotan-perabotan mewah, dan semua perhiasan yang Dimas berikan padanya sebagai tanda cinta, kini semua itu akan menjadi modal awal untuk kehidupan barunya. Sasha mengambil napas panjang, menatap sekeliling apartemen. Ia membiarkan matanya mengamati setiap detail. Sofa kulit yang mereka pilih bersama, meja makan marmer tempat mereka sering berbagi cerita, dan lampu kristal yang menggantung di atas, yang menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Semua itu kini terasa asing. Terasa seperti penjara yang harus segera ia tinggalkan. Ia menyadari bahwa balas dendam ini tidak hanya tentang membuat Dimas menderita. Ini juga tentang menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan ini. Dengan menjual semuanya, ia akan memutus semua ikatan, semua kenangan, dan semua rasa sakit yang terhubung dengan Dimas. Ia akan menghapus jejak kehidupannya yang lama, dan memulai lembaran baru. Sasha mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari agen properti. Ia mengetik kata-kata itu dengan penuh tekad, tanpa keraguan. Ia tahu, langkah yang ia ambil ini adalah langkah yang sangat besar, langkah yang akan mengubah segalanya. Namun, ia tidak takut. Rasa sakit dan amarah yang ia rasakan telah memberinya keberanian yang ia tidak pernah tahu ia miliki. Sasha berjalan ke kamar tidur, ke dalam lemari pakaian Dimas. Ia mengambil semua pakaian, jam tangan, dan sepatu-sepatu mahal Dimas. Ia membuang semuanya ke dalam kantong sampah besar. Ia tidak lagi peduli. Ia hanya ingin menghapus semua jejak Dimas dari kehidupannya. Air matanya kembali mengalir. Tetapi kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa lega. Ia merasa seperti sebuah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah seorang pejuang, dan ia akan berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Di malam yang dingin itu, di dalam apartemen yang penuh dengan kenangan pahit, Sasha duduk di mejanya, menyusun rencana. Rencananya tidak hanya untuk menjual apartemen, tetapi juga untuk merencanakan kepergiannya. Ia akan pergi, jauh dari kota ini, jauh dari Dimas dan Karin. Ia akan memulai hidup baru, di mana ia tidak akan lagi dihantui oleh masa lalu. Ia menatap sertifikat hak milik apartemen itu, lalu ke foto pernikahannya yang terbingkai indah. Dengan hati yang dingin, ia membalikan bingkai foto itu, seolah ingin menghapus kenangan indah itu dari pikirannya. Ia tahu, ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana ia tidak akan lagi menjadi Sasha yang lemah dan rapuh, melainkan Sasha yang kuat dan berani. Dan balas dendam ini, ia bersumpah, akan menjadi balas dendam yang paling manis. 2 hari berlalu setelah keputusan besar Sasha. Apartemen mewah itu kini terasa seperti medan perang yang ditinggalkan, dengan Sasha sebagai satu-satunya yang tersisa. Air matanya telah kering, digantikan oleh tatapan kosong namun penuh tekad. Kebahagiaan dan cinta yang pernah mengisi setiap sudut apartemen ini kini telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Sasha tahu, untuk bisa bergerak maju, ia harus menghancurkan semua kenangan itu, satu persatu. Sasha memulai dengan menghubungi seorang agen properti yang direkomendasikan oleh seorang teman. Namanya Rino. Seorang pria parubaya yang profesional dan terpercaya. Mereka bertemu di sebuah kafe, jauh dari apartemennya, untuk menjaga kerahasiaan. Rino mendengarkan cerita Sasha dengan empati, meskipun ia tidak tahu detail di balik keputusan Sasha untuk menjual apartemen secepat ini. Apartemen di lokasi strategi seperti ini, apalagi dengan sertifikat atas nama Anda, akan sangat cepat terjual, Bu Sasha, kata Rino, sambil menelusuri data-data apartemen di tabletnya. Apalagi dengan kondisi yang masih sangat rawat. Saya yakin kita bisa menemukan pembeli dalam hitungan minggu. Sasha hanya mengangguk. Saya butuh prosesnya secepat mungkin, Pak Rino. Dan yang paling penting, semua ini harus dirahasiakan. Saya tidak ingin suami saya tahu. Rino mengangguk mengerti. Tentu, Bu, kita bisa mengurus semua dokumennya secara pribadi. Saya akan mencarikan pembeli potensial yang serius dan bisa membayar tunai. Ini akan mempercepat prosesnya. Setelah pertemuan itu, Sasha merasa sedikit lega. Rino langsung bekerja cepat. Dalam waktu singkat, foto-foto apartemen yang terlihat indah dan mewah mulai dipasang di berbagai situs properti, tanpa menyebut nama pemilik. Sasha terpaksa mematikan ponselnya saat Dimas menelepon, takut ia akan curiga. Ia tahu Dimas akan panik jika tahu apartemen mereka dijual, dan itulah yang ia inginkan. Di apartemen, Sasha memulai fase kedua dari rencananya, menyortir barang-barang.
Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, dengan hati yang terasa berat. Setiap benda memiliki ceritanya sendiri. Setiap benda adalah kenangan. Di ruang tamu, ia melihat lukisan abstrak mahal yang mereka beli di sebuah lelang. Lukisan itu adalah hadiah ulang tahun dari Dimas, dan ia berjanji akan menyimpannya seumur hidup. Sekarang, ia akan menjualnya. Di kamar tidur, ia membuka laci meja riasnya. Di sana, tersimpan perhiasan-perhiasan mahal yang Dimas berikan. Gelang berlian, kalung mutiara, anting safir. Masing-masing perhiasan itu adalah simbol dari momen-momen bahagia mereka. Gelang berlian itu, misalnya, diberikan Dimas saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Kalung mutiara itu, diberikan Dimas saat ia melahirkan anak pertama mereka, yang sayangnya tidak berhasil bertahan hidup. Sasha memegang kalung itu, air matanya menetes. Kenangan itu terlalu menyakitkan. Ia mengambil kotak perhiasan itu, memasukkannya ke dalam sebuah tas, dan memutuskan untuk menjualnya semua. Sasha kemudian beralih ke lemari pakaiannya. Ia memilah-milah pakaiannya. Ia mengambil semua pakaian yang pernah ia kenakan bersama Dimas, pakaian-pakaian yang penuh dengan kenangan. Ia melipat pakaian-pakaian itu dengan rapi, seolah ingin menyimpan kenangan-kenangan indah itu untuk terakhir kalinya. Namun, ia tahu, kenangan itu harus ia tinggalkan. Ia hanya membawa beberapa pakaian yang ia butuhkan, pakaian-pakaian sederhana yang tidak mengingatkannya pada masa lalu. Sasha juga mengemasi buku-buku favoritnya, album foto-foto lama, dan beberapa benda kecil yang memiliki nilai sentimental. Benda-benda ini adalah satu-satunya yang ia ingin bawa. Ia tidak butuh kemewahan. Ia hanya butuh kenangan-kenangan kecil yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh kebohongan Dimas. Saat ia sedang mengemasi barang-barangnya, ponselnya bergetar. Pesan dari Dimas. Sayang, aku di kantor. Pulang telat ya. Klien dari luar kota. Sasha membaca pesan itu, dan ia hanya tersenyum sinis. Sayang, klien dari luar kota? Kebohongan itu kini terdengar begitu menjijikkan. Ia tidak membalas pesan itu. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya. Sasha tidak merasa bersalah. Ia merasa dirinya memiliki hak penuh atas apartemen ini, dan ia akan menggunakannya. Ia teringat kata-kata ibunya, apartemen ini adalah pelindungmu, nak. Di saat kamu terjatuh, kamu masih punya tempat untuk kembali. Jangan pernah biarkan siapapun mengambilnya darimu. Sasha tidak akan membiarkan Dimas mengambilnya. Sebaliknya, ia yang akan mengambilnya, dan menggunakannya untuk menghukum Dimas. Di malam hari, saat apartemen itu kembali sepi, Sasha duduk di balkon, memandangi pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Ia memegang secangkir teh hangat, tetapi ia tidak merasakan kehangatan sama sekali. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia tahu, ia harus kuat. Ia harus menyelesaikan semua ini. Ia harus memulai hidup baru. Rencana Sasha berjalan lancar. Dalam beberapa hari, Rino mengabarkan bahwa ia telah menemukan pembeli yang sangat tertarik, seorang pengusaha yang ingin pindah ke Jakarta. Pembeli itu bahkan sudah bersedia membayar tunai dan ingin segera pindah. Sasha setuju. Ia akan menjual apartemen itu. Seluruhnya. Apartemen, perabotan, dan semua barang mewah lainnya. Ia ingin membersihkan jejaknya dari apartemen itu, dari kehidupan Dimas, dari semua kenangan pahit itu. Sasha menyadari bahwa balas dendam ini tidak hanya tentang membuat Dimas menderita. Ini juga tentang menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan ini. Dengan menjual semuanya, ia akan memutus semua ikatan, semua kenangan, dan semua rasa sakit yang terhubung dengan Dimas. Ia akan menghapus jejak kehidupannya yang lama, dan memulai lembaran baru. Sasha menatap sekeliling apartemen, matanya dipenuhi air mata. Ia tahu, ini adalah perpisahan. Perpisahan yang menyakitkan, tetapi perlu. Ia tidak akan pernah kembali. Ia akan memulai hidup baru, di mana ia tidak akan lagi dihantui oleh masa lalu. Dan balas dendam ini, ia bersumpah, akan menjadi balas dendam yang paling manis. 1 bulan telah berlalu. 1 bulan yang terasa seperti 1 tahun. Proses penjualan apartemen mewah itu berjalan dengan sangat cepat, melebihi ekspektasi Sasha. Rino, sang agen properti, berhasil menemukan pembeli yang tertarik dengan harga tinggi dan proses transaksi yang cepat. Berkas-berkas telah ditandatangani, dan uang hasil penjualan telah masuk ke rekening pribadi Sasha. Begitu pula dengan hasil penjualan perhiasan, lukisan, dan barang-barang mewah lainnya. Sasha tidak menyangka, semua aset itu ternyata bernilai sangat besar, jauh melebihi dugaannya. Ia kini menjadi wanita yang sangat kaya,
tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Di hari terakhirnya di apartemen itu, Sasha berjalan menyusuri setiap ruangan. Ruangan-ruangan itu kini kosong melompong. Tidak ada lagi sofa kulit, meja makan marmer, atau lampu kristal yang menggantung. Hanya ada gema langkah kakinya yang terdengar di seluruh ruangan, seolah-olah apartemen itu ikut merasakan kehampaan yang sama. Sasha menyentuh dinding-dinding yang dingin, mengingat kenangan-kenangan manis yang pernah terjadi di sana. Di sini, ia pernah menari dengan Dimas. Di sana, ia pernah tertawa bersamanya. Sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan, dan ia harus meninggalkannya. Sasha tidak merasa sedih. Ia merasa lega. Ia merasa seperti seorang tawanan yang akhirnya dibebaskan dari penjara. Ia memegang kunci apartemen di tangannya, menatapnya untuk terakhir kali. Kunci ini adalah simbol dari kehidupan lamanya, kehidupan yang penuh kebohongan. Kini, ia akan meninggalkannya, dan memulai kehidupan baru. Dengan uang hasil penjualan apartemen dan aset-asetnya, Sasha memutuskan untuk pindah keluar kota. Ia ingin memulai hidup baru di tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, jauh dari bayang-bayang Dimas. Ia memilih sebuah kota kecil yang damai, dengan pemandangan pegunungan yang hijau. Ia membeli sebuah rumah kecil yang sederhana, jauh dari kemewahan apartemennya yang dulu. Rumah itu memiliki halaman yang luas, dengan pohon-pohon rindang yang memberikan keteduhan. Pemandangan dari jendela kamar tidurnya adalah pegunungan yang menjulang tinggi, dan suara yang ia dengar bukanlah suara klakson mobil, melainkan kicauan burung. Di rumah barunya, Sasha merasa damai. Ia tidak lagi membutuhkan kemewahan. Yang ia butuhkan hanyalah ketenangan. Ia membeli perabotan sederhana, perabotan-perabotan yang ia pilih sendiri, yang ia tata sesuai dengan keinginannya. Ia memasak makanan di dapur kecilnya, dan makan di meja makan kayu sederhana. Ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa seperti ia telah menemukan dirinya kembali. Sasha menghabiskan waktu luangnya dengan merawat taman di halaman rumahnya. Ia menanam bunga-bunga, menyiram tanaman, dan mencabut rumput liar. Di sana, di tengah-tengah bunga-bunga yang bermekaran, ia menemukan kedamaian yang ia cari. Ia tidak lagi memikirkan Dimas, ia tidak lagi memikirkan Karin. Ia hanya fokus pada dirinya sendiri, pada kebahagiaannya sendiri. Pada suatu malam, saat ia sedang duduk di teras rumahnya, menikmati udara malam yang sejuk, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Sasha, kamu di mana? Apartemen sudah terjual. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Itu adalah Dimas. Sasha hanya tersenyum sinis. Ia tidak membalas pesan itu. Ia mematikan ponselnya, dan menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia merasa seperti beban berat telah diangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi merasa bersalah. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa dirinya memiliki hak penuh untuk bahagia. Dan ia akan menggunakannya. Ia mengambil napas panjang, menghirup udara malam yang segar. Udara itu terasa berbeda dari udara Jakarta yang penuh polusi. Udara ini terasa bersih, terasa murni. Seperti hidupnya yang baru. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke dalam rumah. Ia membuka album foto-foto lamanya. Ia melihat foto-foto pernikahannya dengan Dimas, foto-foto liburan mereka, foto-foto saat mereka masih saling mencintai. Ia menatap foto-foto itu, dan ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada kenangan yang samar-samar, yang ia tahu harus ia lupakan. Ia mengambil album foto itu, dan meletakkannya di sebuah kotak kardus. Ia akan menyimpannya, bukan untuk mengenang, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang telah ia lalui. Ia akan menyimpannya, sebagai bukti bahwa ia telah bangkit dari kehancuran, dan memulai hidup baru. Sasha menyadari bahwa balas dendamnya tidak hanya tentang membuat Dimas menderita. Ini juga tentang menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan ini. Dengan menjual semuanya, ia akan memutus semua ikatan, semua kenangan, dan semua rasa sakit yang terhubung dengan Dimas. Ia akan menghapus jejak kehidupannya yang lama, dan memulai lembaran baru. Di rumah barunya, di tengah-tengah keheningan malam, Sasha akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah seorang pejuang, dan ia akan berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Dan balas dendam ini, ia bersumpah, akan menjadi balas dendam yang paling manis. Di rumah barunya yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota, Sasha menjalani hari-harinya dengan tenang. Namun, ada satu hal yang masih menggantung, satu tugas terakhir yang harus ia selesaikan. Apartemen mewah itu, meskipun sudah terjual dan kosong, masih memegang satu kunci,
kunci fisik yang masih tersimpan di tangan Sasha. Kunci itu adalah satu-satunya tautan yang tersisa antara ia dan masa lalunya yang kelam. Sasha menunggu momen yang tepat. Ia tahu, Dimas dan Karin masih bersembunyi, entah di mana, setelah ia mengusir mereka. Tetapi, ia yakin mereka akan kembali ke apartemen itu, karena itulah satu-satunya tempat yang mereka anggap sebagai rumah mereka. Sasha memutuskan untuk menunggu sampai ia tahu bahwa mereka sedang tidak berada di sana. Ia melacak pergerakan Dimas melalui media sosial, mengamati setiap unggahan yang samar-samar menunjukkan lokasi mereka. Malam itu, ia melihat unggahan Karin yang menampilkan foto sedang makan malam di sebuah restoran mewah, merayakan sesuatu. Captionnya berbunyi, "Malam ini spesial, merayakan cinta dan masa depan kita." Sasha tersenyum pahit. Masa depan? Mereka tidak tahu, masa depan mereka akan segera hancur. Dengan tekad yang kuat, Sasha mengemasi sisa-sisa barang yang ia butuhkan. Ia membawa tas koper berisi pakaian sederhana, buku-buku favoritnya, dan album foto-foto lama. Tidak ada lagi perhiasan, tidak ada lagi barang-barang mewah. Yang ia butuhkan hanyalah kenangan-kenangan kecil yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh kebohongan Dimas. Sasha menaiki mobilnya, melaju menuju apartemen, ke tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Perjalanan itu terasa aneh. Terasa seperti ia akan kembali ke sebuah rumah yang sudah tidak ada lagi. Setibanya di sana, ia masuk ke dalam gedung apartemen, menaiki lift, dan berjalan menuju pintu apartemennya. Kunci itu bergetar di tangannya, seolah ia tidak ingin melepaskannya. Sasha membuka pintu apartemen. Di dalam, ia disambut oleh kegelapan dan keheningan. Tidak ada lagi perabotan, tidak ada lagi hiasan dinding. Apartemen itu kini kosong melompong, hanya ada bayangan-bayangan yang menari di lantai marmer, seolah-olah kenangan-kenangan masa lalu masih bergentayangan. Sasha berjalan perlahan, menyusuri setiap ruangan, membiarkan matanya mengamati setiap detail untuk terakhir kalinya. Ia berjalan ke kamar tidur mereka. Di sana, ia menyentuh dinding yang dingin, mengingat bagaimana ia dan Dimas pernah menata ruangan itu bersama. Di sana, ia pernah tertawa, menangis, dan jatuh cinta. Sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan, dan ia harus meninggalkannya. Sasha berjalan ke ruang tamu, tempat ia sering duduk sendirian, menunggu kepulangan Dimas. Di sana, ia memegang selembar kertas dan sebuah pulpen. Ia menulis sebuah pesan singkat, pesan terakhir untuk Dimas. Isi pesannya begitu singkat, namun penuh makna. Dimas, saat kamu membaca surat ini, apartemen ini sudah bukan milik kita lagi. Aku telah menjualnya, dengan semua isinya. Kunci ini adalah kunci terakhir yang kamu butuhkan untuk tahu, bahwa kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Selamat menikmati kehidupan barumu, semoga kamu bahagia. Sasha. Sasha meneteskan air mata saat menulis surat itu. Bukan karena ia sedih, melainkan karena ia akhirnya bisa melepaskan semua rasa sakit dan amarah yang ia rasakan. Ia mengambil napas panjang, dan meletakkan surat itu di atas lantai marmer, bersama dengan kunci apartemen. Ia melangkah keluar dari apartemen, menutup pintu di belakangnya, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Ia berjalan menuju lift, dengan langkah yang mantap, tidak ada lagi keraguan di hatinya. Ia tidak lagi menjadi Sasha yang lemah dan rapuh, melainkan Sasha yang kuat dan berani. Di dalam mobilnya, ia mengemudi perlahan, melewati jalan-jalan yang ia kenal. Ia melihat lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap, ia melihat gedung-gedung tinggi, ia melihat kehidupan yang dulu ia miliki. Tetapi, semua itu kini terasa asing, terasa seperti mimpi yang buruk. Sasha tidak merasa sedih. Ia merasa lega. Ia merasa seperti ia telah memutus semua ikatan, semua kenangan, dan semua rasa sakit yang terhubung dengan Dimas. Ia telah mengusir bayangan Dimas dari kehidupannya, dan kini, ia akan memulai lembaran baru. Ia membelokkan mobilnya ke jalan tol, melaju jauh dari kota Jakarta, jauh dari masa lalu. Ia menatap spion mobilnya, melihat bayangan kota yang semakin mengecil. Ia tahu, ia tidak akan pernah kembali. Ia akan memulai hidup baru, di mana ia tidak akan lagi dihantui oleh masa lalu. Dan balas dendam ini, ia bersumpah, akan menjadi balas dendam yang paling manis. Setelah perayaan yang penuh tawa dan janji-janji manis, Dimas dan Karin kembali ke apartemen dengan hati yang penuh kebahagiaan. Mereka membayangkan malam yang romantis, malam yang akan menjadi awal dari kehidupan baru mereka. Dimas membuka pintu apartemen, dan ia terkejut melihat apartemen itu gelap gulita. Sasha belum pulang? Tanya Karin, suaranya terdengar bingung. Mungkin dia sedang tidur di kamar. Namun, saat Dimas menyalakan lampu, mereka berdua terkejut. Apartemen itu kosong melompong.
Sofa kulit, meja makan marmer, lampu kristal, semua perabotan mewah itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah lantai marmer yang dingin dan dinding-dinding putih yang kosong. Ada apa ini, Mas? Tanya Karin, suaranya bergetar. Kenapa apartemennya kosong? Dimas tidak menjawab. Ia berjalan masuk, matanya memancarkan rasa tidak percaya. Ia berjalan ke kamar tidur, berharap ia hanya salah lihat. Namun, kamar tidur itu juga kosong. Kasur king size mereka, lemari pakaian Dimas yang berisi jas-jas mahal, semua itu telah hilang. Hanya ada gema suara mereka yang terdengar di seluruh ruangan. Sasha, dia kemana? Dimas bertanya pada dirinya sendiri, suaranya terdengar panik. Kenapa dia mengambil semuanya? Karin berjalan ke dapur, berharap menemukan sesuatu. Namun, dapur itu juga kosong. Tidak ada lagi kulkas, tidak ada lagi microwave, tidak ada lagi perabotan dapur yang mahal. Mas, apa yang terjadi? Tanya Karin, air matanya mulai mengalir. Dimas mengabaikan Karin. Ia berjalan ke ruang kerja, mencari-cari berkas penting. Namun, lemari arsipnya juga kosong. Semua dokumen penting, semua berkas yang ia miliki, semua itu telah lenyap. Sasha, dia mencuri semuanya, kata Karin, suaranya terdengar histeris. Dia mengambil semua barang-barang kita. Ini bukan barang-barang kita, teriak Dimas, suaranya dipenuhi amarah. Ini barang-barang Sasha, apartemen ini juga miliknya. Dia bisa melakukan apa saja. Dimas berjalan kembali ke ruang tamu, hatinya dipenuhi kekosongan dan kepanikan. Ia mencoba mencari-cari petunjuk, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Ia hanya menemukan sebuah kertas kecil yang tergeletak di lantai, di samping sebuah kunci. Kunci apartemen. Dimas mengambil kertas itu, dan membacanya. Wajahnya yang tegang kini berubah menjadi pucat pasi. Ia menatap surat itu, lalu beralih ke kunci di tangannya. Ia tidak percaya. Ia tidak ingin percaya. Ada apa, Mas? Tanya Karin, suaranya terdengar cemas. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap Karin dengan tatapan kosong, seolah ia tidak mengenali wanita di depannya ini. Dia menjual semuanya. Katanya, suaranya bergetar. Dia menjual apartemen ini. Menjual? Apa maksudmu? Karin terkejut. Kamu bercanda, kan? Dimas menggelengkan kepalanya. Dia serius. Apartemen ini atas namanya, Karin. Dia bisa menjualnya kapan saja. Dan dia melakukannya. Dia menjualnya. Karin jatuh terduduk di lantai, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tapi, lalu kita tinggal di mana, Mas? Tanyanya, suaranya terdengar lemah. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap surat itu, hatinya dipenuhi penyesalan dan amarah. Ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan apartemen mewah, ia telah kehilangan semua asetnya, dan ia telah kehilangan Sasha. Dimas mengambil ponselnya, dan mencoba menghubungi Sasha. Aku harus bicara dengan dia, katanya, suaranya terdengar putus asa. Aku harus tahu apa yang terjadi. Namun, nomor Sasha tidak aktif. Dimas mencoba lagi, dan lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Nomor Sasha tidak aktif. Ia tidak bisa menghubunginya. Mungkin dia mengganti nomornya, kata Karin, suaranya masih bergetar. Mungkin dia melarikan diri. Dimas tidak lagi peduli. Ia hanya ingin tahu apa yang terjadi. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia berjalan ke balkon, menatap pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Pemandangan yang dulu ia nikmati, kini terasa hampa. Dimas menyadari, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menipu Sasha, ia telah mengkhianati cinta mereka, dan ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak lagi memiliki apartemen mewah, ia tidak lagi memiliki uang, ia tidak lagi memiliki Sasha. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak tahu di mana Sasha berada. Malam itu, di dalam apartemen yang kosong melompong, Dimas dan Karin duduk di lantai yang dingin, tenggelam dalam kesunyian. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu di mana mereka akan tinggal. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka. Dan mereka hanya bisa saling menyalahkan, saling berteriak, seolah ingin melepaskan semua kepanikan dan keputusasaan yang mereka rasakan. Balas dendam Sasha telah dimulai, dan Dimas serta Karin kini menjadi korbannya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka tahu satu hal, hidup mereka telah hancur. Dan kehancuran itu, ia bersumpah, akan menjadi kehancuran yang paling menyakitkan. Matahari pagi menyusup masuk melalui jendela apartemen yang kosong, menyinari debu-debu yang menari di udara.
Dimas dan Karin terbangun dari tidur yang tidak nyenyak, di atas lantai marmer yang dingin. Kepala mereka terasa pusing, dan hati mereka terasa hampa. Apartemen yang dulu menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka kini, menjadi penjara yang penuh dengan kehampaan. Karin menangis, "Mas, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus pergi. Kita harus cari tempat tinggal lain." Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke langit-langit. "Ini tidak mungkin," bisiknya, suaranya parau. "Sasha tidak mungkin sejahat ini. Ini pasti salah paham." "Salah paham apa?" teriak Karin. "Dia sudah jelas-jelas bilang dia menjual apartemen ini. Kamu tidak melihat suratnya? Kamu tidak melihat kuncinya?" Dimas bangkit. "Tidak. Aku tidak percaya. Aku akan ke manajemen gedung. Aku akan tanya mereka. Ini pasti ada kesalahan." Dengan tekad yang kuat, Dimas meninggalkan Karin yang masih menangis di apartemen. Ia berjalan ke kantor manajemen gedung, hatinya dipenuhi harapan. Ia akan membuktikan bahwa apartemen ini masih miliknya, bahwa surat itu hanyalah lelucon yang kejam. Namun, saat ia sampai di kantor manajemen, ia disambut oleh wajah yang dingin dan formal. "Bisa saya bantu, Pak?" tanya seorang petugas wanita. "Saya Dimas, pemilik unit penthouse di lantai 30. Katanya, suaranya terdengar tidak sabar. "Saya ingin tahu, apakah benar apartemen saya dijual? Saya mendapat surat pemberitahuan yang aneh." Petugas wanita itu menelusuri data di komputernya. Wajahnya yang tadinya ramah, kini berubah menjadi serius. "Maaf, Pak. Saya tidak bisa memberikan informasi detail. Yang bisa saya sampaikan, unit Anda sudah pindah kepemilikan." "Pindah kepemilikan? Apa maksud Anda?" Dimas terkejut. "Saya tidak pernah menandatangani surat penjualan apapun." Petugas itu menghela napas. "Maaf, Pak. Dokumen-dokumen penjualan sudah lengkap dan disetujui. Nama pemilik yang baru akan segera terdaftar. Nama pemilik sebelumnya, Nyonya Sasha, sudah mengurus semuanya." Dunia Dimas runtuh. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia berteriak, ia marah, ia mencoba membuktikan bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Namun, petugas itu hanya memberinya selembar kertas, surat pemberitahuan resmi bahwa apartemen itu telah dijual. Dimas kembali ke apartemen dengan langkah yang gontai. Di tangannya, ia memegang surat pemberitahuan yang terasa berat. Karin melihatnya, dan ia tahu, dari wajah Dimas, bahwa kabar yang ia bawa bukanlah kabar baik. "Ada apa, Mas?" tanya Karin, suaranya terdengar cemas. Dimas melemparkan surat itu ke lantai. "Dia benar-benar menjualnya," katanya, suaranya dipenuhi amarah. "Dia menjual apartemen ini. Tanpa sepengetahuan saya." Karin mengambil surat itu, membacanya. "Tapi, bagaimana bisa? Kamu tidak tanda tangan?" "Sertifikatnya atas nama Sasha, Karin," teriak Dimas. "Dia tidak butuh tanda tanganku. Dia bisa menjualnya kapan saja." Karin terkejut. "Tapi, kamu tidak tahu? Kenapa kamu tidak tahu?" "Aku tidak tahu." Dimas berteriak histeris. "Aku tidak pernah peduli dengan dokumen-dokumen itu. Aku hanya percaya padanya." Karin hanya bisa diam, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia menyadari, mereka berdua telah terjebak dalam masalah besar. Mereka tidak hanya kehilangan apartemen, mereka juga kehilangan semua aset mewah yang ada di dalamnya. Dimas mencoba menghubungi pengacara, mencoba mencari jalan keluar. "Aku akan menggugatnya," teriaknya. "Dia tidak bisa melakukan ini. Ini ilegal." Namun, pengacara itu hanya memberinya kabar buruk. "Maaf, Pak Dimas. Karena sertifikat hak milik apartemen ini sepenuhnya atas nama Nyonya Sasha, ia memiliki hak penuh untuk menjualnya kapan saja. Secara hukum, ia tidak bersalah." Kata-kata pengacara itu bagaikan palu godam yang menghantam kepala Dimas. Ia tidak percaya. Ia tidak ingin percaya. Ia mencoba mencari-cari celah hukum, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Ia terjebak. Karin menatap Dimas dengan tatapan dingin. "Sekarang, bagaimana? Kita akan tinggal di mana?" tanyanya, suaranya terdengar dingin. "Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu punya segalanya. Kenapa kita sekarang tidak punya apa-apa?" Dimas menatap Karin dengan tatapan kosong. Kita akan cari solusinya. Aku akan jual mobilku. Aku akan jual jam tanganku. Kita akan punya uang." "Uang? Uang apa?" Karin tertawa sinis. "Uang untuk menyewa apartemen? Uang untuk makan?
Apa yang akan terjadi dengan masa depan kita? Mas, kamu bilang kita akan hidup bahagia. Tapi sekarang, kita hanya punya kehampaan. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap Karin dengan tatapan penuh penyesalan. Ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan apartemen, ia telah kehilangan aset-asetnya, ia telah kehilangan Sasha, dan sekarang, ia juga merasa kehilangan Karin. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia terus membolak-balik surat pemberitahuan itu, mencoba mencari-cari kesalahan. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Semua dokumen itu sah, semua dokumen itu valid. Sasha telah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Dan ia, yang selama ini merasa dirinya pintar dan berkuasa, kini hanya bisa pasrah. Syok dan penolakan itu kini berubah menjadi penerimaan yang pahit. Ia telah kalah. Sasha telah menang. Dan kekalahan itu, ia bersumpah, akan menjadi kekalahan yang paling menyakitkan. Hari-hari berlalu bagaikan neraka bagi Dimas dan Karin. Mereka masih berdiam di apartemen yang kosong, hidup di tengah puing-puing masa lalu mereka. Mereka tidak punya uang untuk menyewa tempat lain, dan mereka tidak punya keberanian untuk menghadapi kenyataan. Mereka hanya bisa menunggu, berharap mukjizat akan terjadi. Namun, mukjizat itu tidak pernah datang. Pagi itu, saat Dimas dan Karin sedang duduk di lantai marmer yang dingin, terdengar suara ketukan pintu yang keras. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka saling berpandangan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Dimas berjalan ke pintu, dan membukanya. Di depannya, berdiri seorang pria parubaya yang terlihat kaya dan berkuasa, ditemani oleh manajer gedung dan 2 orang petugas keamanan. "Selamat pagi," kata pria itu, suaranya terdengar dingin dan formal. "Saya Junaedi, pemilik baru apartemen ini." Dimas terkejut. Ia tidak menyangka pemilik baru akan datang secepat ini. "Selamat pagi, Pak," katanya, suaranya bergetar. "Maaf, ada apa?" "Saya datang untuk menempati apartemen saya," kata Pak Junaedi. "Saya sudah mendengar dari manajemen gedung bahwa Anda dan istri Anda masih tinggal di sini. Saya harap Anda bisa segera mengosongkan properti ini." "Tapi, Pak Junaedi." Dimas mencoba menjelaskan, tetapi suaranya tercekat di tenggorokannya. "Ada salah paham di sini. Apartemen ini masih milik saya." "Maaf, Pak Dimas," kata manajer gedung. "Saya sudah jelaskan kepada Anda. Apartemen ini sudah pindah ke pemilikan. Semua dokumennya sudah lengkap." Dimas tidak percaya. Ia menatap Pak Junaedi dengan tatapan memohon. "Pak, tolong beri kami waktu. Kami akan segera mencari tempat lain. Kami butuh waktu." "Maaf, Pak," kata Pak Junaedi. "Saya sudah menunggu cukup lama. Saya sudah membayar apartemen ini, dan saya ingin segera pindah. Saya akan memberikan waktu 1 jam untuk Anda dan istri Anda mengemas barang-barang Anda. Setelah itu, saya minta Anda keluar dari properti ini." "1 jam? Tidak bisa, Pak," teriak Karin, suaranya terdengar histeris. "Kami tidak punya apa-apa lagi. Semua barang-barang kami sudah hilang." Pak Junaedi menatap Karin dengan tatapan dingin. "Saya tidak peduli dengan masalah Anda. Saya hanya ingin menempati apartemen yang sudah saya beli. Jika dalam 1 jam Anda belum keluar, saya akan meminta petugas keamanan untuk mengusir Anda secara paksa." Dimas dan Karin hanya bisa pasrah. Mereka tahu, mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak punya uang, mereka tidak punya kekuasaan, mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka hanya bisa mengemas barang-barang sisa mereka, yang hanya berupa beberapa pakaian dan barang-barang kecil yang mereka tidak sempat bawa saat kabur dari apartemen ini. Mereka mengemasi barang-barang mereka dengan cepat, dengan tangan yang gemetar dan hati yang hancur. Karin menangis. "Mas, bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana bisa kita kehilangan segalanya?" Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap Karin dengan tatapan kosong. Ia menyadari, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menipu Sasha, ia telah mengkhianati cinta mereka, dan ia telah kehilangan segalanya. Setelah 1 jam berlalu, Pak Junaedi kembali, ditemani oleh petugas keamanan. "Sudah 1 jam, katanya. Saya harap Anda sudah siap untuk pergi." Dimas dan Karin hanya bisa mengangguk. Mereka membawa tas koper mereka, dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, Dimas menoleh ke arah apartemen. Ia melihat keindahan yang dulu ia miliki, kebahagiaan yang dulu ia rasakan. Sekarang, semua itu telah hilang. "Sampai jumpa," kata Pak Junaedi. "Dan jangan pernah kembali."
Dimas dan Karin berjalan keluar dari apartemen, melewati koridor-koridor yang megah, dan masuk ke lift. Di dalam lift, mereka hanya bisa diam, tenggelam dalam kesunyian. Mereka melihat ke bawah, melihat lobi gedung apartemen yang megah, yang dulu mereka sebut rumah. Sekarang, mereka hanyalah orang asing. Mereka keluar dari gedung apartemen, berjalan ke jalan raya. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya uang, mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya bisa berjalan, dengan tas koper mereka, di tengah-tengah keramaian kota Jakarta. Pengusiran itu adalah pukulan telak bagi Dimas dan Karin. Mereka tidak hanya kehilangan apartemen, mereka juga kehilangan harga diri mereka. Mereka dipermalukan di depan umum, di depan petugas keamanan, di depan manajer gedung. Mereka, yang dulu merasa dirinya kaya dan berkuasa, kini hanyalah gelandangan. Dimas menatap Karin, matanya dipenuhi penyesalan. "Maafkan aku, Karin," katanya, suaranya bergetar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Karin hanya menatap Dimas dengan tatapan dingin. "Aku sudah bilang, Mas, ini semua salahmu. Kamu yang membuat kita kehilangan segalanya. Kamu yang membuat kita menderita." Dimas tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, merasa bersalah. Ia menyadari, balas dendam Sasha telah berhasil. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia tidak bisa lagi kembali. Di tengah keramaian kota Jakarta, Dimas dan Karin berjalan, tanpa arah. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka. Dan mereka hanya bisa pasrah, tenggelam dalam keputusasaan yang tidak berujung. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hijaunya pegunungan, Sasha memulai babak baru dalam hidupnya. Pagi itu, ia terbangun bukan oleh suara klakson mobil, melainkan oleh kicauan burung dan hembusan angin sejuk yang menyapa dari jendela kamarnya. Ia tidak lagi tidur di kasur mewah, tetapi di ranjang kayu sederhana dengan selimut rajutan yang memberikan kehangatan. Di rumah kecilnya, yang jauh dari kemewahan, Sasha menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sasha memulai hari dengan menyiram bunga-bunga di taman belakang rumahnya. Tanah yang subur dan udara yang bersih membuat tanamannya tumbuh subur, seolah mencerminkan jiwanya yang perlahan pulih. Ia tidak lagi mengenakan pakaian-pakaian mahal dari desainer ternama, tetapi gaun-gaun katun sederhana yang nyaman. Ia tidak lagi makan di restoran-restoran mewah, tetapi memasak makanan sederhana yang sehat dan lezat di dapur kecilnya. Sasha menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia menikmati secangkir kopi hangat di teras rumahnya, membaca buku di bawah pohon rindang, atau sekadar berjalan-jalan di sepanjang jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena ia telah menemukan teman-teman baru yang tulus dan suportif. Mereka tidak tahu masa lalunya, dan Sasha tidak pernah membahasnya. Ia hanya ingin fokus pada masa kini, pada kehidupannya yang baru. Sasha juga kembali aktif di dunia desain interior. Di kota kecil itu, ia membuka studio kecilnya sendiri. Awalnya, ia ragu. Ia takut ia tidak akan bisa beradaptasi. Namun, bakatnya tidak bisa disembunyikan. Klien-klien mulai berdatangan, tertarik dengan sentuhan desainnya yang elegan namun sederhana. Sasha tidak lagi mendesain apartemen-apartemen mewah, tetapi rumah-rumah yang hangat dan nyaman. Ia menemukan kepuasan yang luar biasa dalam pekerjaannya. Suatu hari, seorang klien datang ke studionya, seorang wanita parubaya yang ramah. "Sasha, saya suka sekali dengan desain Anda. Terlihat sangat hangat dan tulus," katanya. "Desain Anda tidak hanya tentang estetika, tetapi juga tentang jiwa." Sasha tersenyum. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha membuat rumah yang bisa membuat orang merasa nyaman." Wanita itu tersenyum. "Anda desainer yang luar biasa. Saya yakin, dengan bakat Anda bisa menjadi sangat sukses." Kata-kata itu membuat Sasha merasa terharu. Ia tidak lagi bekerja untuk uang, ia bekerja untuk kebahagiaan. Ia bekerja untuk menyalurkan bakatnya, untuk menciptakan sesuatu yang indah dan bermakna. Malam harinya, saat ia sedang duduk di teras rumahnya, ia membuka laptopnya. Ia melihat-lihat foto-foto apartemennya yang dulu, yang kini sudah terjual. Ia melihat foto-foto Dimas, yang kini sudah menjadi masa lalu. Ia tidak lagi merasakan amarah, tidak lagi merasakan sakit hati. Ia hanya merasakan kedamaian. Sasha menyadari, balas dendamnya tidak hanya tentang membuat Dimas menderita. Ini juga tentang menyelamatkan dirinya sendiri.
Ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan ini. Dengan menjual semuanya, ia telah memutus semua ikatan, semua kenangan, dan semua rasa sakit yang terhubung dengan Dimas. Ia telah menghapus jejak kehidupannya yang lama, dan memulai lembaran baru. Sasha memejamkan mata, membiarkan angin sejuk membelai wajahnya. Ia memikirkan Dimas dan Karin, yang ia dengar dari kabar-kabar burung sedang mengalami kesulitan. Ia tidak tahu apakah kabar itu benar, dan ia juga tidak peduli. Ia hanya mendoakan mereka. Ia tidak lagi ingin mereka menderita. Ia hanya ingin mereka menemukan kedamaian yang sama seperti yang ia rasakan. Sasha telah berubah. Ia tidak lagi menjadi Sasha yang lemah dan rapuh, melainkan Sasha yang kuat dan berani. Ia tidak lagi takut pada masa lalu, ia tidak lagi takut pada masa depan. Ia hanya ingin hidup di masa kini, menikmati setiap detik yang ia miliki. Di rumah barunya, di tengah-tengah keheningan malam, Sasha akhirnya menemukan kebahagiaan yang ia cari. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah seorang pejuang, dan ia telah berhasil memenangkan pertempuran terberat dalam hidupnya. Dan kemenangan itu, ia bersumpah, akan menjadi kemenangan yang paling manis. Sementara Sasha membangun kehidupan barunya yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, nasib Dimas dan Karin berbalik 180 derajat. Setelah diusir dari apartemen, mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Uang Dimas habis untuk membayar hutang-hutang dan sisa biaya hidup yang tak terduga. Mereka terpaksa berpindah dari satu kos-kosan ke kos-kosan lain yang sempit dan kumuh. Karin yang dulunya terbiasa hidup mewah, kini harus bekerja keras sebagai pelayan kafe. Penghasilannya tidak seberapa, dan ia harus menanggung biaya hidup mereka berdua. Hubungannya dengan Dimas tidak lagi harmonis. Setiap hari, mereka bertengkar. Karin menyalahkan Dimas atas semua yang terjadi, atas hidup mereka yang kini hancur. Dimas pun menyalahkan Karin, karena ia adalah pemicu dari semua masalah ini. Cinta yang dulu mereka klaim sebagai cinta sejati, kini telah berubah menjadi kebencian dan rasa saling menyalahkan. Dimas, yang dulunya seorang arsitek sukses, kini sulit mendapatkan pekerjaan. Reputasinya hancur setelah kabar tentang perceraiannya dengan Sasha dan pengusiran dari apartemen tersebar luas. Ia harus menerima pekerjaan serabutan, menjadi ojek online, atau sekadar kuli angkut barang. Kehidupannya yang dulu penuh dengan kemewahan, kini penuh dengan perjuangan dan penderitaan. Suatu hari, saat Dimas sedang mengantarkan barang, ia tidak sengaja berpapasan dengan teman lamanya. Teman itu terkejut melihat penampilan Dimas yang lusuh dan tidak terurus. Ia menanyakan apa yang terjadi, dan Dimas hanya bisa menundukkan kepalanya, merasa malu. Teman itu mencoba menolong, tetapi Dimas menolaknya. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, di kota kecilnya, Sasha menjalani hidupnya dengan penuh kedamaian. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Ia hanya fokus pada masa kini, pada karirnya, dan pada kebahagiaannya sendiri. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi dengan Dimas dan Karin. Ia hanya ingin mereka menemukan kedamaian yang sama seperti yang ia rasakan. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang teman lamanya di sebuah kafe. Teman itu tidak sengaja melihat unggahan Karin di media sosial, yang menampilkan foto kos-kosan kumuh tempat mereka tinggal. Ia terkejut, dan ia segera menceritakan semuanya kepada Sasha. "Kamu tahu, Sasha," kata teman itu, suaranya terdengar prihatin. "Dimas dan Karin, hidup mereka hancur. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Mereka bahkan tidak bisa membayar sewa kos-kosan mereka." Sasha mendengarkan cerita itu, dan ia tidak merasakan amarah. Ia tidak merasakan kebencian. Ia hanya merasakan kedamaian. Ia tersenyum, senyuman yang tulus. "Aku tahu, dia adalah orang yang baik. Tapi dia melakukan kesalahan," katanya. "Dan sekarang dia harus menanggung akibatnya." Teman itu terkejut. "Kamu tidak marah? Kamu tidak merasa puas?" Sasha menggelengkan kepalanya. "Aku tidak marah. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lega. Aku lega karena aku telah berhasil keluar dari neraka itu. Aku lega karena aku telah menemukan kedamaian yang aku cari." "Tapi, mereka sudah membuatmu menderita," kata teman itu. "Mereka telah menghancurkan hidupmu." "Mereka tidak menghancurkan hidupku," kata Sasha, suaranya dipenuhi ketenangan. "Mereka hanya membuatku sadar. Sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, dan bahwa cinta sejati tidak bisa dibangun di atas kebohongan." Sasha menyadari, balas dendamnya tidak hanya tentang membuat Dimas menderita. Ini juga tentang menyelamatkan dirinya sendiri.
Ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan ini. Dengan menjual semuanya, ia telah memutus semua ikatan, semua kenangan, dan semua rasa sakit yang terhubung dengan Dimas. Ia telah menghapus jejak kehidupannya yang lama, dan memulai lembaran baru. Sasha menatap sekeliling kafe. Ia melihat orang-orang tertawa, orang-orang bercanda, orang-orang yang bahagia. Ia tersenyum. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia merasa dirinya memiliki segalanya. Ia memiliki kedamaian, ia memiliki kebahagiaan, ia memiliki cinta, dan yang paling penting, ia memiliki dirinya sendiri. Di malam yang sunyi itu, Sasha pulang ke rumahnya. Ia berjalan ke taman belakang, dan ia duduk di sana, memandang ke langit malam yang bertabur bintang. Ia merasa seperti sebuah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi merasa bersalah, ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa dirinya memiliki hak penuh untuk bahagia. Dan ia akan menggunakannya. Ia mengambil napas panjang, menghirup udara malam yang segar. Udara itu terasa bersih, terasa murni, seperti hidupnya yang baru. Ia memejamkan mata, memikirkan Dimas dan Karin. Ia tidak lagi merasakan amarah, tidak lagi merasakan kebencian. Ia hanya mendoakan mereka. Ia tidak lagi ingin mereka menderita. Ia hanya ingin mereka menemukan kedamaian yang sama seperti yang ia rasakan. Dan dengan begitu, ia tahu, keadilan sejati telah ditegakkan. Sasha telah berhasil memenangkan pertempuran terberat dalam hidupnya. Ia tidak hanya berhasil membalas dendam, tetapi ia juga berhasil menemukan dirinya kembali. Ia adalah Sasha yang baru, Sasha yang kuat, Sasha yang berani. Dan kehidupan barunya, ia bersumpah, akan menjadi kehidupan yang paling bahagia.